Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutiara Rahayu dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas psikologi komunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi sebagai dasar komunikasi. Apa itu interaksi? Pengertian interaksi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, interaksi diartikan sebagai hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, antar hubungan. Pada kenyataannya, konsep interaksi akan berkembang menjadi interaksi sosial dan berujung pada aktivitas berupa komunikasi, dan melalui komunikasi, individu akan merasakan kepuasan, kesenangan atau mendapatkan pengetahuan yang akan menunjang terhadap perkembangan individu. Oke, di sini saya akan menjelaskan menurut beberapa para ahli pengertian interaksi. Menurut Bonner tahun 2001, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang mempengaruhi mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Dan yang kedua, menurut Bokes tahun 1978 menyatakan bahwa di dalam interaksi ada aktivitas yang sebenarnya bersifat resiprokal dengan berdasarkan kebutuhan bersama. Kreativitas daripada pengungkapan perasaan, motivasi dan interaksi, yang semuanya ini dinyatakan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Dan yang ketiga adalah menurut Newcomb dalam Mar'at tahun 1981. Pengertian interaksi dilihat dari dimensi berbeda yang didasarkan suatu momentum, yaitu di mana hubungan timbal balik dapat dilihat dan diobservasi berdasarkan sikap dan tingkah lakunya, maupun suasana interaksi yang terjadi, sehingga kejadian-kejadian merupakan fenomena interaksi atas pengamatan seseorang. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, melalui interaksi dalam konteks interaksi sosial, maka individu akan termotivasi untuk melakukan komunikasi. Yang kedua, melalui interaksi, individu mendapatkan berbagai stimulasi yang akan mendorong ke arah perkembangan optimal. Dan yang ketiga, dalam interaksi ada aktivitas yang sebenarnya bersifat resiprok dengan berdasarkan kebutuhan bersama, aktivitas pengungkapan perasaan, motivasi, yang semuanya ini dinyatakan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Fase-fase interaksi. Tingkatan interaksi berlangsung didasari dari fungsi jiwa yang terlibat di dalamnya. Interaksi dapat berlangsung pada tingkat yang pertama, rasio dalam berpikir, yang kedua, emosi dalam perasaan, yang ketiga, pribadi. Ketiga tingkat tersebut tidak dapat dipisahkan, namun dalam situasi tertentu mungkin salah satu dari tingkat ini lebih menonjol dibandingkan tingkat lainnya. Juga didasarkan fakta sehari-hari dalam sosial. Taraf atau tingkatan interaksi dimulai dari sekedar basa-basi, membicarakan orang lain, menyatakan gagasan, dan tahapan terakhir yang melibatkan emosi. Adapun syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama, dan tango yang berarti menyentuh. Maka secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Dalam sebuah kontak sosial dapat tiga bentuk, yaitu antar individu individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Selain itu, kontak dapat bersifat langsung dan tak langsung. Yang B, adanya komunikasi. Komunikasi merupakan perwujudan perasaan-perasaan yang disampaikan oleh orang lain dengan memberikan penafsiran pada perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap beberapa perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain tersebut. Oke, di sini kita sudah memasuki faktor pendorong yang berasal dari luar diri manusia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sesingkat-singkat mungkin. Yang pertama yaitu imitasi. Tindakan seseorang untuk meniru segala sesuatu yang ada pada orang lain. Dan yang kedua, identifikasi. Erat kaitannya dengan imitasi. Identifikasi merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan orang yang ditirunya. Dan yang ketiga, simpati. Merupakan sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain.
Yang keempat, sugesti, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Dan yang kelima, motivasi, dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melakukan apa yang dimotivasikan secara kritis dan rasional. Dan yang keenam adalah hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Oke, kita sudah memasuki untuk penjelasan komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi yaitu kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu komunis atau como dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna. Komunis sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi merupakan suatu proses yang vital dan organisasi karena komunikasi diperlukan bagi efektivitas kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Pengertian komunikasi dalam interaksi. Suatu proses penyampaian pesan, gagasan, atau perasaan dapat berupa verbal lisan dan tertulis, serta dapat melalui bahasa tubuh atau nonverbal. Proses penyampaian ini yang dinamakan interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai suatu proses sosial. Interaksi dalam komunikasi. Sebagai suatu proses, interaksi komunikasi akan saling keterhubungan. Oleh karena itu, aspek yang terdapat dalam proses interaksi komunikasi adalah proses persepsi, proses belajar, proses pengalaman, dan frame of reference. Menurut Mar'at tahun 1981, di dalam komunikasi, interaksi mengikut sertakan pengaruh dua arah yang saling mempengaruhi. Dalam proses ini terlihat bahwa stimulus pertama menghasilkan respon A dan kemudian respon A ini menjadi stimulus A sehingga akan dijawab kemudian oleh respon B sehingga terjadilah suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan semua tentang interaksi sebagai dasar komunikasi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan video saya. Maaf kalau misalnya saya ada kecepatan bicara atau salah-salah saat menerangkan atau menjelaskan dalam video ini. Buat kalian semuanya, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum.